Ih, mantap. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa bersama saya Adwo tentunya pada saat ini. Buat kawan-kawan semua, dimanapun kawan-kawan berada pada saat ini, salam dari Adwo tentunya. Semoga sehat selalu. Baiklah, pada saat ini saya berada di Muara Painan. Ini adalah pertemuan air sungai itu dengan air laut yang kami sebut di sini muara ya. Muara. Ini adalah Muara Painan Selatan Painan, yang tempatnya itu di pesisir selatan dan di sebelah selatan Kota Padang tentunya. Oke kawan, pada saat ini suasananya sangat indah sekali, sangat sejuk sekali. Masih nampak di seberang sana kawan-kawan kita yang lagi mengolah ikan teri kawan. Nah, jadi ikan teri penghasilan pesisir selatan itu banyak sekali hasilnya dengan ikan teri ini. Nah, oke kawan-kawan, pada saat ini saya akan coba sedikit berbincang buat kawan-kawan. Saat ini saya akan menerangkan ciri-ciri ayam yang mempunyai ketahanan terhadap pukulan lawan. Nah, jadi ayam yang tahan pukul ini ada bermacam-macam ciri-cirinya. Nah, kita ingin bicara soal ketahanan ini dari sekian bibitan yang sudah teruji, yang sudah kita tengok ketahanannya, baik itu hasil dari perkawinan yang mempunyai kulit yang tebal, baik itu hasil perkawinan yang mempunyai kulit yang tipis dan sudah teruji ketahanannya. Nah, di sini kita dapat memperbandingkan di antara bibit satu ini yang sudah teruji ketahanannya, dan kemudian untuk bibitan yang kedua ini juga teruji ketahanannya, tapi dia ada perbedaan. Perbedaannya pertama, yang satu yang A-nya kulitnya tebal, yang B-nya kulitnya tipis. Yang A-nya lehernya mempunyai susunan tulang yang rapat, biasanya itu dengan angka satunya, dan yang satu ini tahan, cuma mempunyai leher yang sedikit retel es. Nah, di sini. Jadi kita sebutkan ciri-ciri bagaimana sebenarnya jago yang bagus, yang udah teruji ketahanannya, dan dia mempunyai ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, dia mempunyai kulit yang tebal. Kulit yang tebal ini berbentuk seperti jeruk kan, kulitnya jeruk. Ada yang tutulnya itu kecil, ada yang kerutannya itu besar. Jadi dua, ada yang kecil, yang halus, ada yang tebal. Nampak sekali kerutannya itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia mempunyai susunan leher, tulang-tulang leher itu sampai ke pangkal atau pertemuan sambungan leher dengan badan itu sangat rapat sekali tulangnya. Dan kemudian susunan tulang itu seakan-akan dari pangkal itu sampai ke ujung itu dia mempunyai pondasi yang pangkal leher itu sedikit besar sampai ke ujungnya bertambah halus. Nah, itulah ciri-cirinya yang dua. Kemudian untuk selanjutnya, ciri-ciri yang ketiga, dia mempunyai tulangan yang tebal. Nah, tulangan tebal ini kan kita bisa tengok dari tulang dada, yang kalau kita pegang itu, kalau kita rasakan dengan telapak tangan itu, dia mempunyai bantalan atau
apa namanya, tebal sekali terasa, bukan tajam seperti parang, bukan. Nah, jadi yang tebal. Dan kemudian sambungannya tulang belakang, sambungan tulang dada itu sampai ke belakang, dan bertemunya atau sama ujung tulang selangkang belakang itu sangat rapat sekali. Nah, itu. Jadi kalau kita bandingkan, kalau seandainya kulit tipis, batang retel es, kemudian tulangannya tipis, memang dia mempunyai ketahanan. Tapi kalau kita mengadu jago tersebut, atau kita abar aja lah, kalau udah tertindih itu dia sebentar. Maksudnya dia akan dinyatakan kalah karena dia itu timpam, karena dia tidak punya ketahanan, biar itu kulit, tulangannya, atau batang lehernya. Nah, memang dia tahan. Tapi kalau udah timpam, itu udah dinyatakan kalah. Tapi kalau kita selisihi dengan jago yang satu ini yang mempunyai kulit yang tebal, kemudian tongkrongan tulang yang tebal juga, kemudian batang yang mempunyai pendasi, semakin ke pangkal dia semakin rapat dan tebal, besar sampai ke ujung dia halus, itu lebih oke. Mungkin kalau dia udah tertindih, mungkin dia bisa mencapai draw. Jadi itulah yang makanya pada saat ini saya berbagi tentang masalah ayam yang mempunyai ketahanan yang seperti ini, yang seperti istilahnya kalau udah 3 air tertindih masih bisa ditahan. Tapi walaupun tahan, dia tidak mempunyai ciri-ciri seperti jago yang tahan yang saya sebutkan yang kita pakai ini. Dia punya tulangan tipis, kemudian kulitnya juga tipis, dia tidak akan bisa bertahan kalau tertindih. Kira-kira cuma 2 air atau 1, udah 2, karena dia tahan, dia timpang, dia juga dinyatakan kalah. Nah, jadi di sini kita bisa perbandingkan mana sebenarnya ayam yang bagus kita pakai, yang punya ketahanan tapi mempunyai ciri-ciri yang seperti saya bilang tadi. Jadi ini sangat oke sekali. Kulit tebal, leher semakin ke pangkal itu semakin rapat dan besar, semakin ke ujung dia semakin halus. Ini punya ketahanan. Nah, kemudian dia mempunyai leher angka 1, dan juga dia mempunyai ciri-ciri yang lain seperti konten-konten sebelumnya untuk ayam-ayam yang tahan terhadap pukulan ini. Jadi ini masukan saya pada saat ini buat kawan-kawan. Semoga saja Anda bisa membedakan tipe-tipe ayam yang tahan itu mana yang bisa betul-betul bertahan kalau dipukul, kalau ketemu lawan yang bisa menindihnya, mana yang tahan. Yang seperti inilah, yang seperti ciri-ciri yang saya sebutkan lah, itulah sebenarnya jago yang tahan terhadap pukulan. Jadi hanya itu masukan saya pada saat ini buat kawan-kawan semua. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salam dari aku tentunya buat kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.